Wahyu itu ada tiga. Wahyu itu ada tiga. Diingat, wahyu itu ada tiga. Wahyu pertama apa? Wahyu pertama, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Apa itu? Al-Quran itu lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Yang kedua, ada yang maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Muhammad. Apa itu? Hadis qudsi. Jadi kalau Muhammad yang mengatakan itu, meskipun maknanya dari Allah, itu bukan Al-Quran, itu hadis qudsi namanya. Itu wahyu yang kedua. Lalu wahyu yang ketiga, maknanya dari Nabi Muhammad, lafaznya juga dari Nabi Muhammad. Apa itu? Hadis. Terakhir apa yang kita bahas? Umar bin Khattab. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Baik. Dan itu sudah tuntas kita bahas. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Jadi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ini menjadi pukulan yang luar biasa kerasnya bagi orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab masuk Islam, jelas mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena selama ini siapapun yang masuk Islam, yang bertugas untuk gebukin Umar bin Khattab. Tapi kali ini malah tukang gebuknya yang masuk Islam. Kalau tukang gebuknya yang masuk Islam, siapa yang mau gebukin? Tidak ada. Makanya ketika beliau selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau langsung nanya, ini siapa ya yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah dan umat Islam di antara sekian banyak orang-orang Quraisy? Maka nama yang paling pertama muncul adalah Abu Jahal. Datanglah dia ke rumah Abu Jahal. Diketuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar. Abu Jahal nanya, untuk apa Anda datang ke sini? Dijawab oleh Umar bin Khattab, aku datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa aku sudah masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakuinya sebagai Rasul utusan Allah. Apa jawaban Abu Jahal? Abu Jahal sambil membanting pintu, jadi langsung dibanting pintu oleh Abu Jahal, kemudian dia berteriak, qabbahallahu atau qabbahakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan Anda dan semoga Allah menjelekkan apa yang Anda bawa kepada saya, atau berita yang Anda bawa kepada saya. Nah, setelah itu jadi nggak ada reaksi apa-apa selain kemarahan dari Abu Jahal. Akhirnya beliau kemudian nanya lagi, siapa selanjutnya yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah dan umat Islam? Muncul lagi nama berikutnya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Datang juga dia ke sana. Ketika datang ke sana ternyata reaksinya sama, langsung masuk ke dalam rumah, pintunya ditutup, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata ini luar biasa menjadi pukulan keras bagi umat muslim, bagi orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, maka Abu Jahal ini makin benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika kemudian dia melakukan satu upaya. Nabi sekali lagi seperti sudah sering kita ulang-ulangi, beliau selalu datang sholat di Ka'bah. Meskipun memang kaum muslimin yang sudah masuk Islam bersama beliau itu masih dilarang oleh beliau untuk sholat di Ka'bah. Nggak boleh. Kalau mau sholat di balik bukit-bukit yang ada di Makkah. Tapi beliau sendiri sekali lagi sholatnya tetap di Ka'bah. Dan jalur Nabi dari rumahnya menuju Ka'bah itu sudah dihafalin oleh orang-orang Quraisy, termasuk Abu Jahal. Maka di kesempatan itu Abu Jahal saking bencinya kemudian mengatakan, kayaknya harus saya bunuh ini Muhammad ini. Saya akan bunuh dia. Benar-benar sudah, kalau bahasa kita nggak bisa mikir lagi. Udah nggak bisa mikir lagi. Udah, kesimpulannya saya harus bunuh dia. Akhirnya mintalah pendapat dia dari kawan-kawannya orang-orang Quraisy. Ketika mereka duduk-duduk di samping Ka'bah, kata Abu Jahal begini, bagaimana menurut kalian
apakah kalian tetap bersamaku atau kalian akan melarangku? Kalau aku akan mengangkat batu yang paling besar sekuat yang aku bisa angkat. Jadi seberapa besarnya batu itu sebesar apa yang dia bisa angkat. Kalau masih bisa diangkat, cari lagi yang lebih gede. Masih bisa diangkat, cari lagi yang lebih gede. Intinya dia akan cari batu yang paling kuat untuk dia angkat. Sebesar apa itu intinya sesuai dengan kekuatan dia. Lalu kemudian setelah itu saya akan tunggu Muhammad di Ka'bah. Begitu dia datang sholat, ketika nanti dia sujud, aku akan timpukan batu itu ke atas kepalanya sampai dia mati. Lalu kemudian dia bertanya, kira-kira kalian mendukung saya atau akan melarang saya? Apa kata orang-orang Quraisy? Silakan, imdi masyita. Lakukan apa yang Anda ingin lakukan, kami akan bersamamu wahai Abu Jahal. Akhirnya sudah ditungguin oleh Abu Jahal. Tidak lama Nabi SAW datang. Sebagaimana biasa memang posisi Rasulullah SAW. Rasulullah itu di Makkah Al-Mukarramah ketika beliau sholat di Ka'bah, itu selalu saja posisinya antara rukun Ismail dan rukun Yamani. Tahu rukun Ismail dan rukun Yamani? Jadi rukun Yamani itu yang arahnya ke arah Yaman. Itu rukun Yamani, pojok Ka'bah. Jadi rukun itu sebut pojok Ka'bah. Nah, rukun Yamani itu kalau kita tawaf, kan sebelum rukun Yamani itu Hijri Ismail dulu. Setelah Hijri Ismail itu ada pojok Ka'bah namanya rukun Ismail. Bisa dipahami ya? Jadi Hijri itu kan berbentuk setengah bundaran ya. Setengah bundaran itu pas kalau kita tawaf selesai bundaran itu pojok yang disebut rukun Ismail. Nah, maka pojok setelahnya itu disebut rukun Yamani. Kalau kita tawaf dari rukun Yamani ini kemudian kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke rukun Hajar Aswad. Bisa dipahami ya? Jadi rukun Yamani terus rukun Hajar Aswad. Nah, jadi Rasulullah itu salat antara rukun Ismail dan rukun Yamani itu. Kenapa beliau harus salat di situ? Karena dengan sholatnya beliau di situ, beliau bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Karena kalau posisi sholatnya di situ menghadap ke Ka'bah, itu otomatis beliau juga menghadap ke arah utara, ke arah Baitul Maqdis. Disitulah Nabi sering sholat. Jadi Nabi sholatnya selalu di situ. Nah, dalam kondisi sholat kayak gitu, Abu Jahal langsung duduk di samping Nabi SAW. Begitu Nabi sujud, langsung diangkat batu itu kepengen ditimpukin. Tapi begitu dia angkat batu ini, tiba-tiba tangannya kedinginan, gemeteran, lepas batunya, mukanya pucat langsung mundur. Mundur langsung, ketakutan. Dan itu kelihatan oleh kawan-kawan dia, orang-orang Quraisy. Mundur langsung gemeteran, langsung lari kabur ke tempat teman-teman dia, orang-orang Quraisy. Jelas orang-orang Quraisy kaget. Mereka langsung nanya, apa yang terjadi padamu wahai Abu Jahal? Kata dia, tadi pas saya angkat itu batu, tiba-tiba ada unta yang serem sekali kata dia, dan unta itu tiba-tiba kepengen nerkam saya. Kata dia kayak gitu, pengen nerkam saya, dan untanya itu benar-benar kata dia nggak sama dengan unta yang sering kita ternak, yang sering kita saksikan selama ini. Beda sekali kata dia. Itulah yang membuat dia gemeteran sehingga dia mundur. Batu yang dia pegang dan sudah angkat tadi terlepas seketika. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang persoalan ini. Beliau mengatakan huwa Jibril. Itu adalah malaikat Jibril yang merubah wujudnya menjadi seperti seekor unta yang sangat menyeramkan. Dan kata Rasulullah SAW, laudana, seandainya dia memang benar-benar jadi mau timpukin batu itu ke kepala saya, laudana la akhadahu. Pasti malaikat Jibril itu langsung mencabik-cabik dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian tidak jadi upaya yang dilakukan oleh Abu Jahal itu. Nah, upaya yang berikutnya, memang benar-benar orang-orang Quraisy ini tidak akan berhenti-berhenti. Ini kekerasan sudah dipakai, lemah lembut sudah dipakai, apalagi diplomasi sudah dipakai semuanya. Tapi kenyataannya nggak akan pernah kelihatannya Muhammad itu mundur dari jalan dakwahnya. Orang-orang muslim pun juga meskipun mereka digebukin,
Enggak pernah mereka sedikit pun punya pikiran untuk mau meninggalkan agama yang mereka anut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mulai mikir lagi, berunding lagi mereka. Kalau gitu gini aja. Mereka kemudian berkumpul. Saat itu yang berkumpul ada beberapa orang dari orang-orang Quraisy, dan ini tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh terhormat di antara orang-orang Quraisy. Yang pertama ada namanya Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada yang namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian yang ketiga yang kita sebutkan tadi namanya Al-As bin Wa'il, yang tadi didatangi oleh Umar bin Khattab pasca beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang ketiga, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka kemudian berunding, gini aja. Nabi Muhammad ini kan benar-benar tidak mau atau sangat kokoh, sangat teguh dengan pendiriannya. Kita kerasin nggak bisa, kita tuduh dia tukang sihir nggak bisa. Intinya semua upaya yang kita lakukan semuanya mental, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gitu gimana kalau kita kurangin sedikit ini tawarannya? Jadi kita ringankan. Nah, maka mereka kemudian sepakat, kita datang kepada Muhammad, lalu kemudian kita tawarin. Tawaran yang pertama adalah kita menawarkan kepada dia bahwa kita siap untuk menyembah Tuhannya 1 tahun, dengan konsekuensi dia juga siap untuk menyembah Tuhan kita selama 1 tahun. Itu pilihan pertama. Lalu pilihan yang kedua, kalau memang nggak bisa kayak gini, kalau memang pilihan pertama ini ternyata juga ditolak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pilihan yang kedua, kita turun lagi, nggak apa-apa. Kita turun lagi tawarannya yang kedua. Apa itu tawarannya? Sudah, dia tidak perlu menyembah Tuhan kita, tapi sekedar ngelus patung-patung kita aja, diusap aja itu patung-patung yang mereka gantungkan di Ka'bah. Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa terima. Tapi kalau tawaran kedua ini juga tidak diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah, kita punya alternatif ketiga. Jadi plannya ada 3 nih. Pilihan yang ketiga itu adalah kita nanti akan lobby Muhammad itu, coba kalau bisa Qur'annya itu diganti. Jadi ajarannya itu aja yang diganti. Udah, jangan kayak gitulah ajarannya. Nggak apa-apa Anda punya pengikut, nggak apa-apa Anda ajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, bersyahadat, ikut dengan Anda, nggak masalah. Tapi yang penting Qur'annya itu yang diganti. Jadi kalau istilah mungkin anak sekolah itu kurikulumnya kali diganti ya. Udah, itu terlalu keras itu. Ganti dengan Quran yang lain. Ini tawaran yang ketiga. Datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana diajukanlah tawaran yang pertama. Tawaran yang pertama itu yang tadi itu saya sampaikan ya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba kalau memang Anda tidak ingin berhenti dari dakwah Anda ini, ya sudah, kami punya permintaan, ini damai, kita damai ini. Jadi adillah. Jadi kami akan menyembah Tuhan Anda 1 tahun, dan Anda kemudian nanti akan menyembah Tuhan kami 1 tahun aja. Jangan nggak usah banyak-banyak. Habis itu selesailah urusan. Kenapa alasan mereka? Jadi alasannya gini, wahai Muhammad, karena nanti biar kita lihat, kalau ternyata Tuhan Anda yang benar, berarti kami setidaknya sudah pernah menyembah Tuhan Anda selama 1 tahun. Dan kalau memang ternyata Tuhan kami yang benar, setidaknya Anda juga sudah pernah menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Itu tawaran pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas menolak, nggak bisa. Itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu turunlah mereka kepada opsi yang kedua tadi itu. Opsi yang kedua mereka tawarkan tadi itu, kalau memang Anda tidak ingin menyembah, ya sudah nggak apa-apa. Kalau gitu usap ajalah ini Tuhan kami. Patung-patung kami yang sekarang kami gantungkan di sekeliling Ka'bah ini, Anda usap aja, udah cukup dengan itu aja. Ketika tawaran ini disampaikan oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah saat itu sempat mikir, kayaknya nggak apa deh kalau cuma diusap doang. Kalau cuma diusap doang kayaknya nggak masalah ini. Saat itulah turun firman Allah surah
al-kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini hati-hati nih. Surah ini suka banyak yang baca enggak habis-habis. Muter-muter. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan jawaban tegas ini, mentok lagi mereka. Aduh, ini enggak bisa nih. Udah, masih ada pilihan alternatif tawaran yang ketiga. Ya sudah, kalau begitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gini aja. Jadi, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu. Datangkan Quran selain yang ini, yang Anda baca selama ini. Au baddilhu, atau udah sekalian hilangkan semuanya, jadi ganti yang baru. Itu ya, ini permintaan mereka. Jadi sekali lagi tukar kurikulumnya. Jangan pelajaran itu terlalu serem, pelajaran itu bagi mereka terlalu tegas bagi mereka, itu terlalu keras ajarannya. Ketika menyampaikan tawaran ini, langsung pula turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjawab tentang itu. Tadi sudah disampaikan dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qul," katakan wahai Rasulullah. Katakan wahai Rasulullah, ini surah Yunus ayat 15. "Qul," katakan wahai Rasulullah, "ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Saya sama sekali tidak berhak. Saya sama sekali tidak berhak untuk mengganti Al-Qur'an itu min tilqa'i nafsi, dari diri saya sendiri. Ya, perhatikan ini. Sama sekali nggak bisa saya mengganti Al-Qur'an itu karena kehendak saya, karena keinginan saya, atau dengan pikiran saya sendiri. Ini ayat ini salah satu di antara sekian ayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu firman Allah. Jadi kalau masih ada orang yang ngomong Al-Qur'an itu adalah kalamnya Rasulullah, itu benar-benar bodoh itu. Kalau Rasulullah berkata dalam Al-Quran, nggak bakalan ditolak permintaan orang-orang Quraisy ini. Orang-orang Quraisy bilang, orang-orang Quraisy katakan, wahai Muhammad, sudah, coba gantilah itu Al-Qurannya. Tapi apa kata Nabi? Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Sama sekali saya nggak punya hak, nggak punya kekuatan, tidak punya upaya untuk mengganti Al-Quran itu min tilqa'i nafsi, berdasarkan kehendak pribadi saya, nggak bisa. Wahyu itu ada tiga. Diingat, wahyu itu ada tiga. Wahyu pertama apa? Wahyu pertama, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Apa itu? Al-Quran itu lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Yang kedua, ada yang maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Muhammad. Apa itu? Hadis qudsi. Jadi kalau Muhammad yang mengatakan itu, meskipun maknanya dari Allah, itu bukan Al-Quran, itu hadis qudsi namanya. Itu wahyu yang kedua. Lalu wahyu yang ketiga, maknanya dari Nabi Muhammad, lafaznya juga dari Nabi Muhammad. Apa itu? Hadis. Nah, kita kembali di sini. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Enggak ada hak saya untuk merubah itu. Enggak ada hak bagi saya untuk mengganti itu. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini perhatikan nih. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya tidak akan mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Ya, selanjutnya, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku takut, inni akhafu in asaitu rabbi, seandainya aku bermaksiat kepada Tuhanku, aku takut bakalan dikena adzab yaumin azim, azab hari yang paling besar nanti, yaitu hari kiamat. Artinya apa? Nabi Muhammad sendiri bahkan takut untuk mengutak-ngatik sekedar lafaz Al-Quran saja. Itu enggak berani Nabi Muhammad untuk mengutak-ngatik itu. Nabi Muhammad sendiri saja sudah mengatakan, kalau saya sampai tukar-tukar, saya sampai ganti, bahkan lafaznya mungkin boleh jadi cuma sekedar lafaz doang yang diganti oleh Nabi, itu ancamannya bakalan saya diazab oleh Allah, azab yaumin azim, dengan azab di hari yang sangat agung nanti, yaitu hari kiamat. Coba bayangkan tuh. Ini jawaban tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah mentok lagi itu tawaran yang ketiga. Aduh, nggak bisa lagi.
mundur lagi lah mereka. Benar-benar ini sudah semua upaya dilakukan, semua cara ditempuh, tapi benar-benar tidak bisa atau tidak membuahkan hasil apa-apa. Akhirnya duduk-duduk lagi mereka, mikir lagi, apa lagi yang harus kita lakukan.